Kasus korupsi peningkatan jalan di Papua Barat, 3 tersangka, kerugian negara capai 12 miliar rupiah. Oke, siap. Oke, cepat. No se suka kalau siapa, sudah rutin kan. Lagi yang tadi Bu, yang di PH jam tampil sama PH nya. Hati. Kamu sampai yang bawah ya? Tahu. Kamu ikut dulu. Iya, bisa. Ada jalan lagi. Yang kita ke depan dia. rekan-rekan media yang saya hormati dan banggakan, perkenalkan sore hari ini Senin tanggal 18 November 2024 kami ingin sampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam peningkatan jalan Mogoe Mende Kabupaten Teluk Bintuni pada Dinas PUPR Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023. Bahwa dari Senin tanggal 18 November setelah melakukan berbagai rangkaian penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, tim penyidik telah menetapkan sementara 3 orang tersangka, yaitu atas nama tersangka NB selaku DPK pada Dinas PUPR Provinsi Papua Barat. Nanti nggak inisial lagi. Terus kedua tersangka DA selaku Direktur PT PSD sekaligus selaku konsultan pengawas pekerjaan peningkatan jalan Mogoe Mende Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian ketiga tersangka AK selaku inspektor PT PSD selaku konsultan pengawas pekerjaan peningkatan jalan Mogoe Mende Kabupaten Teluk Bintuni. Tim penyidik juga telah melakukan pemanggilan beberapa kali terhadap pihak penyedia jasa atau kontraktor yaitu CPGBT dan para pelaksana fisik pekerjaan peningkatan jalan Mogoe Mende Kabupaten Teluk Bintuni. Namun hingga hari ini tidak memenuhi panggilan. Kasus posisi singkat nanti ini ya kita sampaikan secara ini biar singkat. Para tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Papua Barat, 18 November 2024, upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur kembali menjadi sorotan di Papua Barat. Tim penyidik mengungkap perkembangan terbaru terkait dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan di Kabupaten Kontuni. Dalam kasus ini, 3 tersangka telah ditetapkan sebagai pelaku utama, dengan total kerugian negara mencapai 12 miliar rupiah. Tersangka dan peran utama. NB, pejabat senior di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kontuni, diduga menjadi aktor utama yang mengatur jalannya proyek secara tidak sah.
NB memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan pelaksanaan proyek demi keuntungan pribadi. Kontraktor yang bekerja sama dengan NB, menggunakan koneksi untuk memenangkan tender secara ilegal dan diduga menyalurkan dana proyek ke pihak-pihak tertentu. Seorang konsultan pengawas proyek, memberikan laporan palsu tentang progres pekerjaan guna menyembunyikan ketidaksesuaian antara hasil proyek dan spesifikasi yang ditetapkan. Modus operandi yang diungkap. Hasil penyelidikan menunjukkan sejumlah modus yang digunakan para tersangka, antara lain markup anggaran, penggelembungan nilai proyek untuk mengamankan dana tambahan bagi para pelaku. Dokumen palsu, manipulasi laporan proyek untuk menyembunyikan penyimpangan. Material berkualitas rendah, penggunaan bahan yang tidak sesuai standar, menyebabkan infrastruktur yang dibangun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Proyek yang seharusnya menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi di Papua Barat ini justru menjadi simbol penyalahgunaan wewenang dan pengabaian terhadap kepentingan masyarakat. Kerugian negara. Berdasarkan hasil audit investigasi, proyek ini merugikan negara sebesar 12 miliar rupiah. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan jalan digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan pihak-pihak terkait. Penyelidikan juga mengindikasikan adanya aliran dana yang melibatkan pihak lain, sehingga penyidik tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru. Pasal yang dilanggar. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukuman, ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun hingga maksimal 20 tahun. Denda, minimal 200 juta rupiah hingga maksimal 1 miliar rupiah. Pernyataan penegak hukum. Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga akar-akarnya. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan kami proses sesuai hukum, ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam konferensi pers pagi ini di Manokwari. Respons masyarakat. Masyarakat Papua Barat menyatakan kekecewaannya atas penyalahgunaan dana proyek yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dikorupsi. Kami berharap para pelaku dihukum berat agar tidak ada lagi yang berani melakukan hal seperti ini, ujar Tito, seorang warga Kabupaten Kontuni. Langkah selanjutnya. Pemanggilan saksi tambahan, penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam proses tender. Penahanan tersangka, ketiga tersangka telah ditahan untuk mencegah kemungkinan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Penyelidikan aliran dana, penelusuran terhadap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Harapan pemerintah. Gubernur Papua Barat menegaskan bahwa kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan proyek di wilayahnya. Kita harus memastikan bahwa dana publik digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Saya mengimbau seluruh instansi untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan proyek pembangunan, tegas Gubernur. Penutup. Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai harapan masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur yang layak. Penyelesaian hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Papua Barat membutuhkan pembangunan yang bersih dan berintegritas untuk mendukung kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya. Kontributor Jejak Digital News Mahwel melaporkan.